Tuhan adalah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan bagi yang diurapinya. Selamatkanlah umat-Mu ya Tuhan, berkatilah milik pusaka-Mu, gembalakanlah mereka selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Dan sertamu juga. Selamat pagi saudara-saudariku yang terkasih, umat beriman yang dikasihi Tuhan. Pada hari Minggu ini kita merayakan hari Minggu biasa yang ke-12. Untuk dapat hidup dengan perasaan damai, kita perlu memiliki kepercayaan kepada diri kita sendiri maupun kepada orang lain di sekitar kita. Selain itu, kita juga tidak boleh lupa untuk mempercayakan segala hidup, karya dan usaha yang kita lakukan dalam penyelenggaraan Allah, Sang Pencipta kita. Oleh karena itu, melalui Ekaristi yang kita rayakan saat ini, kita mau meneguhkan kembali penyerahan hidup kita kepada Allah yang menyelenggarakan hidup kita seutuhnya. Janganlah takut, karena Tuhan selalu berada di sekitar kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah di awal perayaan syukur ini, kita satukan hati kita dengan Tuhan. Kita bersatu dengan Dia dalam perayaan ini. Oleh karena itu, mari kita menyadari akan kehadirannya dengan menyesali dan mengakui bahwa kita telah berdosa supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga. Damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur.
Yesus Kristus bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah berdoa. Ya Allah, teguhkanlah dalam diri kami, umat-Mu, hormat dan kasih pada nama-Mu yang kudus. Sebab mereka yang teguh berdiri atas kasih-Mu, tidak pernah Engkau biarkan berjalan tanpa bimbingan-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Yeremia. Tuhan telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Aku, Yeremia, telah mendengar bisikan banyak orang. Kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia, mari kita mengadukan dia. Semua sahabat karibku mengintai apakah aku akan tersandung jatuh. Kata mereka, barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu, orang-orang yang mengejar aku akan tersandung, jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil, suatu noda yang selama-lamanya tidak akan terlupakan. Ya Tuhan semesta alam, yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Dia, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan sudi dengarkan rintihan umat-Mu. Tuhan sudi dengarkan rintihan umat-Mu. Tuhan, karena Engkaulah aku menanggung jawab, karena Engkaulah noda meliputi mukaku. Aku telah menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku, menjadi orang asing bagi anak-anak ibuku. Sebab cinta untuk rumah-Mu menghanguskan aku, dan kata-kata yang mencela Engkau telah menimpa aku. Tuhan, sudi dengarkan rintihan umat-Mu. Tetapi aku berdoa kepadamu ya Tuhan.
pada waktu Engkau berkenan, ya Allah. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku. Dengan pertolonganmu yang setia, jawablah aku ya Tuhan, sebab baiklah kasih setiamu. Berpalinglah kepadaku menurut rahmat-Mu yang besar. Tuhan, suri dengarkan, ini agamamu. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati, dan bersukacitalah. Biarlah hatimu hidup kembali, hai kamu yang mencari Allah. Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya yang ada dalam tahanan. Biarlah langit dan bumi memuji-muji Dia, lautan dan segala yang bergerak di dalamnya. Tuhan, suri dengarkan, ini agamamu. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Saudara-saudara, dosa telah masuk ke dalam dunia lantaran satu orang, dan karena dosa itu masuklah juga maut. Demikianlah maut telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, di dunia ini telah ada dosa. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, maut telah berkuasa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa, dengan cara yang sama seperti yang dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran dari Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, itu semua orang telah jatuh dalam kuasa maut, jauh lebih besarlah kasih karunia dan karunia Allah yang dilimpahkannya atas semua orang lantaran satu orang, yaitu Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, Roh kebenaran akan memberi kesaksian tentang daku, dan kamu pun harus memberi kesaksian pula. Sabda Tuhan. Haleluya,
Janganlah kamu takut kepada mereka yang hanya dapat membunuh tubuh. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Janganlah kamu takut kepada mereka yang memusuhimu, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang hanya dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Tetapi takutilah Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual seduit 2 ekor? Namun tak seekor pun daripadanya akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun semuanya telah terhitung. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, akan kuakui di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, dia akan kusangkal juga di depan Bapa-Ku yang di surga." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Janganlah kamu takut kepada mereka yang hanya dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Tetapi takutlah Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam mereka. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam Injil hari ini Yesus meneguhkan para murid-Nya. Yesus mengajak mereka untuk tetap setia dan tidak takut menjadi murid Yesus. Memang tugas sebagai pewarta kabar keselamatan memiliki satu resiko yang sangat besar. Ada banyak tantangan yang mereka sering alami, namun mereka diharapkan selalu taat dan setia sebagai seorang murid. Satu hal yang membuat kita sering kurang mampu mengikuti, menjawab apa yang menjadi ajakan Tuhan, panggilan Tuhan, yaitu ketakutan. Orang yang terus tergerus dengan ketakutan, biasanya orang akan sulit untuk memandang lebih dekat bagaimana kasih karunia Allah yang sebenarnya terus-menerus hadir dalam dirinya. Karena itu hari ini Yesus mengajak kita sebagai murid-Nya, janganlah takut, janganlah was-was. Was-was atau ketakutan itu merupakan gambaran bisikan setan yang membuat kita sendiri bingung dan takut untuk melakukan sesuatu yang menjadi ajakan Tuhan.
Kita bisa kehilangan kepercayaan karena ketakutan itu. Karena itu, hari ini Yesus memberikan satu keyakinan kepada kita bahwa janganlah kamu takut kepada mereka yang hanya dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Tetapi takutlah dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Dengan kata lain, hari ini Yesus mau mengajak kita supaya kita betul-betul mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Menyerahkan seluruh kehidupan kita di dalam penyelenggaraan Tuhan. Deus providebit. Semuanya Allah yang menyelenggarakannya. Karena itu ketakutan ini akan bisa kita lepas, bisa kita hindarkan, kita hindari ketika kita sungguh-sungguh bisa membangun satu keyakinan yang dalam kepada Tuhan. Menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada Allah. Karena itu seperti dalam Injil tadi dikatakan, apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah dalam terang. Dan apa yang dibisikkan di telingamu, beritakanlah dari atas atap rumah. Allah mengingatkan kita bahwa menjadi saksi, mengikuti Kristus, berarti kita turut serta di dalam memberitakan Injil, apapun resikonya. Orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan tidak pernah akan dikecewakan. Justru dia akan selalu diteguhkan, walaupun mungkin karena kesaksiannya, penderitaan menjadi bagian hidupnya. Tetapi bagi kita, bagi orang beriman memahami bahwa penderitaan karena mewartakan Injil itu adalah sebuah rahmat. Orang yang sungguh-sungguh menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan dia mengalami penderitaan. Penderitaan yang dialami adalah sebuah rahmat. Karena secara lebih dekat dia boleh mengalami bagaimana itu penderitaan Kristus. Dan buah dari jalan penderitaan yang dilewati oleh Yesus lewat perjalanan salibnya, yaitu dia boleh bangkit dan memperoleh kemuliaannya. Demikian juga bagi kita, orang yang belajar mengikuti secara radikal bagaimana kehidupan yang pernah dibangun oleh Kristus sendiri. Dan buahnya yang sama juga yang kita yakini, yang kita akan dapatkan, yaitu kemuliaan Tuhan itu. Mudah-mudahan pesan Tuhan hari ini memberikan satu keyakinan kepada kita supaya kita menjadi orang yang terus-menerus berani bersaksi tentang kebenaran Tuhan. Kita bukan takut, tetapi kita takut akan Allah. Ya. Bukan takut terhadap dunia, tetapi takut akan Allah. Takut kalau kita tidak setia kepada Tuhan. Itulah yang paling penting. Kita mesti selalu mengandalkan Dia. Kita mesti selalu percaya akan apa yang diselenggarakan Tuhan bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mudah-mudahan sapaan Tuhan hari ini, janganlah kamu takut, menjadi sapaan bagi kita untuk berani bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Kita takut akan Allah, kita betul-betul mau berserah sepenuhnya kepada Allah, kita mau melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, dan kita mengikuti jalan yang ditunjukkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Semoga pewartaan Tuhan hari ini memberikan terang dan hidup baru bagi kita semua. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita ungkapkan iman kita di hadapan Tuhan dengan mengucapkan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria,
yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Doa umat. Kristus mengajarkan kepada kita agar tidak takut kepada mereka yang hanya dapat membunuh tubuh, tetapi takut kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Marilah kita dengan kerendahan hati memanjatkan doa-doa kepada Allah Bapa kita. Bagi gereja kudus, ya Bapa, terangilah selalu para pemimpin gereja dengan roh kebijaksanaan-Mu dalam menghadapi segala tantangan-tantangan zaman yang penuh perubahan ini. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Bagi bangsa kita, ya Bapa, tuntunlah umat-Mu dalam ikut serta bertanggung jawab atas keadaan negara kami, sehingga tetap memberi kesaksian atas nilai-nilai Injil dengan usaha menegakkan keadilan serta martabat manusia. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Bagi mereka yang sakit dan menderita, serta kaum miskin dan tertindas. Ya Bapa, teguhkanlah iman, pengharapan, dan kasih semua saudara kami yang mengalami nasib malang atau perlakuan yang kurang wajar, sehingga mereka tetap setia dengan sabda-Mu dalam memperjuangkan kesejahteraan dan keadilan hidup mereka. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Bagi kita umat Kristiani, ya Bapa, persatukanlah kami dalam kasih persaudaraan sejati untuk saling bahu-membahu membangun kerajaan Allah. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Pada saat ini juga marilah kita berdoa bagi keluarga kita masing-masing. Secara khusus pada hari ini kita bersyukur bersama dengan keluarga Kasengkang Oping, bersyukur atas hari ulang tahun dari Ibu Yuliana Oping yang merayakan hari ulang tahun yang ke-46 tahun pada hari ini tanggal 21 Juni 2020. Dari keluarga Saumana Kuhu, bersyukur dan berdoa untuk adik Maria Lili Saumana atas hari ulang tahunnya yang ke-54 pada hari ini, tanggal 21 Juni 2020, serta memohon berkat penyertaan buat anggota keluarga. Dari keluarga Sumampau Kumontoy, bersyukur atas berkat kesehatan dan rezeki yang dialami serta diterima oleh keluarga.
Dari keluarga Umbas Melo, bersyukur atas berkat Tuhan bagi seluruh anggota keluarga. Pertama, hari ulang tahun dari Bapak Paulus Umbas pada tanggal 14 Juni 2020. Hari ulang tahun Ibu Susan Melo pada tanggal 18 Juni 2020. Dan hari ulang tahun Bapak Rudi Melo tanggal 21 Juni 2020. Dan dari keluarga Mandagi Lumangkun, bersyukur atas berkat Tuhan bagi anggota keluarga. Hari ulang tahun Mama terkasih Ibu Betty Monigir yang merayakan hari ulang tahun ke-61 pada tanggal 19 Juni 2020. Hari ulang tahun anak Serani Peggy Saronsong pada tanggal 20 Juni 2020. Tuhan Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menunjukkan kasih karunia dan berkat berlimpah bagi anggota keluarga kami ini. Engkau menunjukkan kepada mereka bahwa Engkau selalu hadir, tinggal dan menyertai mereka. Kiranya pengalaman penerimaan berkat kehidupan yang dialami dan dirasakan oleh anggota keluarga kami ini semakin diteguhkan, semakin diingatkan bahwa kasih karunia-Mu nyata dan hadir di tengah mereka. Karena itu teguhkanlah mereka di dalam karya-karya hidup mereka selanjutnya. Secara khusus kiranya Engkau memberikan rahmat kesehatan yang tetap bagi seluruh anggota keluarga kami ini, sehingga mereka bisa melaksanakan tugas-tugas mereka selanjutnya. Dan kiranya Engkau selalu memberkati segala rencana baik yang mereka mau laksanakan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Tuhan, dampingilah kami dalam perjalanan persiarahan menuju kerajaan kasih-Mu. Semoga kami tetap setia kepadamu dan hidup oleh karena sabda kebenaran-Mu yang hadir dalam diri Kristus. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Tuhan, dampingilah, terimalah kurban sili dan pujian kami ini. Semoga dayanya memurnikan kami, agar kami layak mempersembahkan kepadamu cinta bakti kami.
dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita siapkan doa syukur agung yang kedua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Sebab Engkau telah menyegarkan kembali segala sesuatu dalam Kristus Kepala kami. Engkau pun telah memperkenankan kami ikut menikmati rahmat-Nya yang berlimpah ruah. Meskipun Allah, Ia telah menghampakan diri dan menumpahkan darah-Nya di kayu salib, supaya semesta alam mengalami damai sejahtera. Oleh karena itu, Engkau mengangkat Dia sebagai Raja semesta alam dan penyelamat bagi semua penganut-Nya. Maka bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi, kami memuliakan Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini, kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut.
Engkau telah meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku." Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau telah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau sampai selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Benediktus Roli Untu, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia. Bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu,
datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama Saudara-saudari, Tuhan Yesus bersabda, "Datanglah kepadaku kalian semua yang lelah memikul beban berat, maka aku akan memberikan rasa lega kepadamu. Beban dosa kita pun akan Ia hapus. Maka berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan." Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga Tuhan dan dokter
Ya Yesus, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Sekarang aku tidak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Maka ya Yesus, datanglah ke dalam hatiku seolah-olah Engkau telah datang. Aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan aku terpisah daripadamu. Amin. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau memberi mereka makanan pada waktunya. Marilah berdoa. Ya Allah, kami telah disegarkan dengan santapan tubuh Kristus yang kudus dan mulia. Penuhilah kami dengan kerahiman-Mu, agar misteri yang berulang kali kami rayakan ini menjadi jaminan penebusan kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga kita sekalian selalu dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Marilah pergi kita diutus. Amin.